Halo guys, balik lagi sama gue Raden Rauf, balik lagi di YouTube channel gue. Dan kali ini gak biasa karena gue gak sendirian, gue bareng sama Mama Gia. Dan ini adalah segmen baru di YouTube channel gue. Jadi gue bareng sama Mama Gia, kita akan ngobrolin tentang percintaan, keluarga, pokoknya parenting, tentang kehidupan lah. Okay. Semua segala macam kita akan bahas di sini. Jadi nanti kalau biasanya kan gue ngomongin tentang percintaan itu dari perspektif gue sebagai seorang Raden Rauf yang which is adalah laki-laki. Nah kali ini ada Mama Gia di sini yang memberikan perspektif berbeda dari sisi perempuan. Nah contohnya kali ini kita akan ngomongin tentang selingkuh. Tapi sebelumnya ini kan segmen baru nih di YouTube channel gue, belum ada namanya. Nah lu kalau punya ide silahkan tulis di kolom komentar ide nama segmennya apa. Karena nanti kita akan kasih giveaway. Berapa? 200.000. 300.000 deh buat lu yang idenya paling bagus nama segmennya ya. Tulis di kolom komentar. Oke, 300.000 nanti gue kasih. Nah, langsung aja kali ini kita akan bahas tentang selingkuh. Oh ya, sebelumnya gue akan kasih tahu juga. Ini adalah awalan. Segmen ini adalah awalan gue bareng sama Mama Gia. Nextnya, lu subscriber gue, follower gue bisa duduk di sini juga. Nanti langsung curhat sama gua. Curhatin tentang segala macam masalah percintaan dan kehidupan lu. Atau kalau misalnya lu nggak datang ke sini bisa juga lewat apa? Telepon. Lewat telepon. Jadi lu nelpon, nanti kita akan tanggepin gitu. Oke, pokoknya kita di sini adalah sebagai solusi atas permasalahan percintaan kalian. Anjay. Nah, di segmen pertama di episode pertama segmen baru yang belum ada namanya ini kita akan membahas tentang perselingkuhan. Kita akan bahas apa aja tentang perselingkuhan? Batasan perselingkuhan. Oke, batasan perselingkuhan. Terus selingkuh itu apa? Itu dulu kali ya? Boleh. Selingkuh itu apa? Batasan perselingkuhan. Terus Penyebab kenapa sih orang itu bisa selingkuh? Habis itu bisa sembuh apa enggak? Selingkuh itu bisa sembuh apa enggak? Terus gue sih percaya bisa sembuh, tapi nanti aja itu bahasnya. Terus kamu pernah selingkuh apa enggak? Nah itu nanti aja dibahasnya. Terus kebongkar pokoknya semuanya. Pencegahan dong biar gak selingkuh itu apa? Oh. Oke, jadi itu akan kita bahas. Semuanya kita kupas tuntas di episode pertama segmen yang belum ada namanya ini. Oke, jadi jangan kemana-mana. Nah guys, kali ini kita akan ngomongin tentang selingkuh. Sebenarnya selingkuh itu penyebabnya apa sih? Kalau menurut kamu gimana, Beb? Tahan dulu, tapi kamu ngomongin selingkuh kok kayak seneng gitu ketok. Harusnya kan kalau ngomongin selingkuh tuh sedih. Enggak, gitu. ini tuh cuman sekedar apa ya, biar atmosfernya tuh happy, ceria gitu loh. Meskipun membahas tentang perselingkuhan, tapi orang-orang biar dengerinnya tuh happy gitu. Ntar kan orang mikirnya gini, Beb, kok kamu kayak ngomongin selingkuh seneng banget gitu. Bukan lah, nggak kayak gitu. Ya udah. Tadi apa penyebab selingkuh apa? Penyebab selingkuh menurut kamu apa? Kamu dulu lah. Kan ini kebanyakan kan yang suka selingkuh tuh cowok ya. Cewek mah sedikit gitu menurut aku ya. Sekarang aku mau tahu penyebab selingkuh menurut kamu tuh apa? Nih gue kasih tahu guys. Itu yang tadi diomongin salah. Yang dibilang kebanyakan yang selingkuh itu cowok, kebanyakan yang selingkuh itu cowok. Tuh kan kamu mah gak mau mengakui. Nanti kita cari ya. Enggak gini, cari berapa persen cowok sama cewek yang selingkuh. Oke. Segala macam risetnya itu pasti salah. Kenapa gue salah? Mereka kan nanyain tukang selingkuh. Dia aja selingkuh, terus ditanyain tentang riset selingkuh. Dia bohong pasti. Ya udahlah. Tapi sebenarnya sama aja lah guys. Cowok cewek itu sama-sama aja bisa selingkuh. Cuman ya kalau dari cowok itu kan selalu dilihat. Cowok itu kan kalau selingkuh dia konsekuensinya lebih sedikit gitu. Kalau cewek kan kalau misalnya selingkuh terus dia misalnya kita ngomongin selingkuh yang paling ekstrim lah lu berhubungan badan kesana kemari gitu. Kalau cewek kan ada resiko lu bisa hamil gitu kan. Kalau cowok kan ya udah lu seenaknya aja kesana kemari gitu kan. Pasti yang orang pikirin kan kayak gitu. Tapi sebenarnya ini tuh bukan tentang masalah itu doang gitu. Nah balik lagi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu bisa selingkuh? Menurut kamu? Sebenarnya gini. Aku mau jelasin tapi kamu jelasin dulu. Karena nanti pasti yang kamu omongin itu nanti pasti kayak itu hal-hal yang kayak cuman sekedar pencari apa? Buat pembenaran gitu. Coba menurut kamu selingkuh itu penyebabnya kayak apa? Kok kamu kayak ngajakin berantem gitu sih? Iya emang kayak gini emang. Nggak terima. Udah ayo kita selesaiin sekarang.
Jadi Coba menurut kamu gimana? menurut aku ya, kalau dari segi perempuan, kalau perempuan yang selingkuh berarti kan, kalau perempuan yang selingkuh itu berarti kayak dia tuh merasa kurang diperhatiin sama pasangannya. Kurang diperhatiin. Sehingga ini perempuan udah mulai misalnya chatting sama lawan jenisnya misalnya di kantor gitu ya. Oke. Karena perhatian dari suaminya tuh nggak dapet gitu, ya udah orang lain di luar banyak yang lebih merhatiin, ya udah. Menurut aku itu dari segi perempuan ya. Nggak tahu kalau dari segi laki-laki, menurut aku nih ada lagi dari segi laki-laki ya. Gimana? Selingkuhnya laki-laki tuh gara-gara apa sih? Cuma satu, hawa nafsu. Itu doang menurut aku. Hawa nafsu. Kalau dari perempuan tuh pasti kurang perhatian, kalau laki-laki hawa nafsu. Udah itu selesai menurut aku. Sebenarnya di luar sana pasti yang diomongin ketika ngomongin penyebab selingkuh itu, kalau cewek itu lebih banyak karena dia merasa kurang disayang. Dia merasa kayak, aku tuh ngerasa kayak punya pasangan tapi nggak ngerasa kayak punya pasangan gitu. Terus aku tuh pengen ngerasa disayang, pengen ngerasa dianggap, pengen ngerasa diperhatiin, dan itu aku nggak dapetin dari pasangan aku yang sekarang. Itu dijadiin pembenaran, dijadiin alasan akhirnya cewek itu selingkuh gitu kan. Tapi kalau dari sisi cowok yang dilihat adalah, gue tuh pengen bebas. Gue tuh nggak bisa sosok gue dikekang dalam sebuah komitmen gitu. Gue tuh pengen bebas. Terus ngerasa kayak cowok itu pengen ngerasa gue tuh nggak bisa cuman hanya dengan satu cewek doang, komit dengan satu cewek doang. Terus gue tuh ngerasa bosen dengan sebuah komitmen yang gitu-gitu aja. Gue tuh pengen ngerasa kayak lepas dari ini semua gitu. Sebenarnya itu yang selama ini jadi jadi bahan perbincangan ketika di luar sana ada yang ngomongin kenapa dia selingkuh dari sisi cewek sama dari sisi cowok. Tapi kalau gue ngeliat gini, lebih dalam dari itu, sebenarnya seseorang selingkuh itu penyebabnya itu dari dalam, itu kayak ada ngerasa gini loh. Hampir semua yang selingkuh pasti ngerasa ada satu kata yang itu selalu muncul dari mereka. Mereka selalu ngerasa, gue tuh ngerasa hidup lagi ketika gue selingkuh gitu. Gue tuh ngerasain kayak, Emang kamu mati gitu? enggak gitu, maksudnya kayak Kehidupan baru. Gue tuh ngerasa kayak menemukan sosok diri gue yang lain yang gimana ya, kayak selama ini tuh gue bosen ngejalanin hidup yang kayak gitu-gitu aja. Terus sekarang Ya terus buat apa kamu komitmen kan gitu? Nah makanya itu loh, kita kan nyari tahu penyebab selingkuh itu apa gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan gua pro selingkuh ya guys. Bukan guys, jangan salah paham dulu. Ini belum ada setengah pembicaraan tentang selingkuh. Tapi gue cuman mencoba menggali sebenarnya orang itu selingkuh gara-gara apa gitu. Nah ternyata dia itu ngerasa kayak ini tuh kayak ada sesuatu yang tidak memuaskan dirinya sendiri. Jadi bukan selalu tentang pasangannya. Jadi kalau ini kan kebanyakan cewek. Pasti cewek nih, kalau aku tanya, kamu diselingkuhin gara-gara apa gitu. Gara-gara apa? Gini, cowok misalnya nih kan, cewek punya pasangan, terus cowoknya selingkuh. Om aku diselingkuhin. Terus aku nanya, dia selingkuh gara-gara apa? Gara-gara aku kurang perhatian, gara-gara aku cuek, gara-gara aku selalu sibuk gitu kan. Selalu yang disalahin itu orang yang diselingkuhin. Ya. Iya kan? Menurut kamu kayak gimana kayak gitu? Bener gak? Iya menurut aku dari segi perempuan ya pasti kayak gitu, kurang perhatian dan segala macam yang tadi aku omongin. Ya sama, baik ini mah. Iya maksud kayak aku gitu gini dari loh. perempuan. Kita nggak mau memungkiri bahwa orang selingkuh itu bukan karena dia menemukan pasangan yang kayak dia nggak puas di hubungannya gitu. Bukan pure gara-gara itu, tapi memang dari dalam dirinya sendiri yang dia pengen ngerasain. Gue tuh pengen ngerasain sensasi yang berbeda. Gue tuh bosen dengan ini semua gitu. Jadi yang mau gue sampein adalah, lu kalau diselingkuhin, gak usah ngerasa diri lu kurang, gak usah ngerasa diri lu ngerasa kayak lu yang kurang menyayangi dia, lu yang kurang menjaga dia. Bukan, karena seringkali orang selingkuh itu ya memang gara-gara dianya aja, bukan gara-gara pasangannya gitu. Ya emang yang selingkuh itu kan yang salah. Iya. Iya cuma kadang-kadang yang diselingkuhin jadi insecure sama dirinya sendiri gitu kan, maksud kamu. Oke. Ya maksud aku, tapi tetap aja kan udah tahu bos. Misalnya pasti itu berarti menurut kamu
yang selingkuh itu bosan menurut kamu gitu ya tadi kesimpulannya. Bosan sama yang gitu-gitu aja gitu. Saya udah 3 tahun atau 5 tahun berhubungan terus gitu-gitu aja terus bosan gitu sama pasangannya gitu kan. Iya, dia bosan itu bukan pure bosan sama pasangannya tapi dengan kondisi dan dirinya sendiri gitu loh. Kayak dia tuh pengen ngerasain sesuatu yang berbeda lagi gitu. Ya kenapa nggak mencoba mencari yang berbeda dengan pasangan yang ada depan matanya gitu? Kenapa dia malah selingkuh? Makanya kan itu salah. Tapi kan kita lagi mencari tahu kenapa penyebabnya gitu. Nah sebelum lebih jauh lagi, ini selalu menjadi perdebatan. Apa sih batasan dibilang selingkuh itu? Batasannya, menurut kalau aku sendiri nih. Misalnya nih cuman DM-an sama cewek lain di Instagram gitu, apakah itu selingkuh? Terus misalnya cowok pijet dengan happy ending, apakah itu selingkuh? Enggak, ini kita bahas aja gitu. Maksudnya biar jelas gitu guys. Yang dibilang selingkuh itu batasannya apa? Karena nggak ada kejelasan. Misalnya ketemu mantan di Instagram atau di Twitter terus DM-an kontak-kontakan lagi, apakah itu selingkuh atau apa gitu? Coba kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, kan yang udah pernah kita bahas nih, ya kan, batasan perselingkuhan menurut aku sendiri ya, tapi nggak tahu kan kalau menurut perempuan lain gimana karena beda-beda banget, nggak mungkin perempuan A sama aku tuh sama gitu loh. Kalau menurut aku batasan perselingkuhan itu ketika kamu mulai ada apa ya, mulai flirting sama lawan jenis. Flirting Yes. sama lawan jenis. Itu karena itu awal mula dari perselingkuhan gitu. Nah, udah tahu gini ya, udah tahu kamu udah punya pacar, ngapain kamu masih flirting sama orang lain? Kenapa nggak sama pacar sendiri aja? Gitu loh maksud aku. Nah, itu awal mula perselingkuhan. Kalau orang lain yang flirting sama kita? Ya ngapain ditanggepin? Ya kan? Kalau otaknya gini case-nya. Orang lain yang flirting sama kita, kita nggak tanggepin. Kenapa kamu marah? Kok kamu marah? Kenapa ceweknya marah? Keceplosan guys. Aku nggak marah. Cuma maksud aku buat membatasi orang tersebut juga gitu loh. Udah tahu salah, ngapain kamu ngelanjutin gitu kan? Itu pasti ya, karena ada 2 orang nih ya, tektokannya 2 orang nih. Okay. Ketika ada satu yang mulai flirting mau yang cewek atau cowok duluan, menurut aku kalau udah tahu pasangan si lawan jenisnya itu udah punya pasangan, ya udah nggak usah lo masuk mulai ngetok pintu orang gitu loh maksud aku. Jadi kita bisa ambil kesimpulan gini. Batasan itu bisa dianggap selingkuh atau enggak itu. Yang pertama adalah lu melakukannya diam-diam sebagai sebuah kerahasiaan. Lu melakukannya merahasiakan dari pasangan lu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah lu melakukannya dengan perasaan, pakai emosional, pakai perasaan. Apakah betul? Itu menurut kamu ya? Iya, kalau menurut kamu gimana? Aku kan cuma merangkum kamu, kok malah disalahin? Oh, itu kamu merangkum aku. Aku kira itu menurut kamu sendiri. Tapi pokoknya Ya kalau menurut aku mah apa? Coba deh sekarang menurut kamu ya. Iya, enggak. Udah itu aja. Ya itu tadi kan menurut kamu, ya kan? Bukan menurut aku. Kalau menurut aku ya udah, pokoknya flirting sama lawan jenis, mau itu kita duluan atau orang lain yang duluan, selesai menurut aku. Ya itu udah mulai bisa awal dong. mula perselingkuhan. Kan orang lain flirting sama kita, kalau kita nggak nanggepin ya enggak dong. Ya makanya daripada nanti kamu ada setan yang lewat terus nanti. Ya kan nggak bisa dong, misalnya nih ada handphone lagi diem di sini terus tiba-tiba ada orang WhatsApp datang tiba-tiba terus dia flirting terus kita nggak tahu apa-apa. Ya kan nggak mungkin orang-orang tiba-tiba datang flirting kayak gitu doang, pasti ada awalnya dulu. Nggak ada awalnya dulu pasti. Ini tuh dulu pernah guys kejadian guys. Gua lagi jalan sama Mama Gia ke puncak. Lagi malam-malam. Handphone gua naik mobil nih kan. Naik mobil gini kan. Gua duduk sebagai driver, dia penumpang. Handphone gua kan di tengah-tengah, di sela-sela itu kan. Terus tiba-tiba jam 11 malam ada yang WhatsApp.
Tengah malam gitu 12 malam. Ya udah jam 11.59 Kalau lah. jam 11 masih Ya udah jam masih wajar lah. 11.59. Oke, jam 12. Ada WhatsApp datang dari cewek bilang assalamualaikum. Terus kenapa gue disalahin gitu? Salah gue apa? Ada cewek WhatsApp gue bilang assalamualaikum tengah malam. Gue nggak tahu apa-apa. Terus dia marah-marah. Aku mau pulang sekarang. Ini siapa ini? Pasti kamu selingkuh sama dia. Ini gue bingung. Gue itu kalau itu ya Allah. Gue pengen lompat indah gue di situ di puncak ya Allah. Bingung gue. Jadi gini loh gue jelasin buat kalian. Ini sebagai kesimpulan ya. Bukan menurut lo atau menurut gue. Ya, menurut aku itu juga bisa selingkuh. Nih, gue kasih tahu guys. Kesimpulannya, yang dibilang selingkuh adalah lu melakukan sesuatu secara diam-diam dengan seseorang dan lu melakukannya dengan perasaan, dengan emosional. Itu. Tapi gue punya cara lebih simpel untuk dipahami, lebih mudah untuk dipahami. Gini. Ketika lu melakukan sesuatu dengan seseorang, dengan lawan jenis atau dengan seseorang lah gitu. Ketika lu melakukan sesuatu, terus lu ngelakuin itu diam-diam, coba lu tanyakan kepada diri lu sendiri. Kalau pasangan gua ngelakuin ini, gua marah gak? Kalau pasangan gua ngelakuin hal yang sama kayak gini, gua bisa terima gak? Kalau lu mikir pasangan lu melakukan hal itu dan lu marah dan lu gak bisa terima, stop. Gak usah lu lakuin. Karena itu udah melewati batas. Itu udah kayak, ya ada orang yang bilang itu micro cheating lah gitu. Nah kita ke bahasan selanjutnya. Ini yang sering banget ditanyain. Orang yang selingkuh itu bisa sembuh apa enggak sih? Karena ada ungkapan, once a cheater, always a cheater. Kalau menurut kamu gimana? Ya kalau menurut aku peribahasa itu udah sangat tepat. Jadi orang yang selingkuh gak bisa sembuh? Yes, betul. Kalau menurut aku gak adil. Selingkuh itu kan penyakit. Lagian ya orang itu kan bertumbuh dan belajar dari kesalahannya. Gak adil dong kalau misalnya dia pernah berbuat salah, terus kita gak berikan kesempatan dia untuk berubah menjadi lebih baik. Ya bukannya gak memberikan, tetap memberikan. Tapi maksud aku buat ngejaga psikologis orang yang pernah diselingkuhin itu loh menurut aku. Jadi kalau menurut kamu selingkuh selesai, bubar gitu? Ya kalau misalnya nih ya dia mau berubah kan gini minta maaf terus mau berubah terus kita kasih kesempatan. Tapi menurut aku pas kita ngasih kesempatan di otak kita nih mindset kita nih jangan sampai berpikir oke, dia pasti dia mau berubah, dia gak akan kayak gitu lagi. Menurut aku mindsetnya itu salah, jangan sampai kayak gitu. Terus harus gimana? Iya, menurut aku kita harus jangan positive thinking terus gitu loh sama orang yang udah pernah selingkuh gitu. Tapi kan kita mau maafin nih. Oke. Apa poinnya kita ngasih kesempatan kalau kita nggak percaya sama dia? Bukan nggak tetap dikasih kepercayaan, tapi kan namanya juga dia pernah salah. Ya wajar dong kita kasih kesempatan ke dia terus tapi ada beberapa syarat gitu. Tapi tetap kita pantau terus gitu loh. Oke. Dia sesuai komitmen apa enggak gitu loh sama yang dia janjiin pas awal minta maaf gitu. Coba, berarti ini gue perjelas. Berarti kalau sebuah hubungan terus terjadi perselingkuhan di situ masih bisa diperbaiki dong? Ya tergantung ya, masih bisa diperbaiki. Bisa apa enggak? Ya Udah bisa. Dari tadi. Ya bisa tapi dong. tergantung ya si yang diselingkuhnya menerima apa enggak gitu aja. Ya berarti bisa dong. Ya bisa. Bisa diberikan kesempatan dong. Bisa diberikan kesempatan tapi mindset kita jangan sampai positive thinking terus sama tuh orang yang udah pernah selingkuh maksudnya. Gini guys, sebuah hubungan yang telah terjadi perselingkuhan itu masih bisa diperbaiki. Iya betul. Gini. Sekali lagi gue jelaskan, gue bukan orang yang pro selingkuh, bukan. Gue cuman menganggap bahwa orang selingkuh itu salah, penyakit, tapi itu bisa disembuhkan gitu. Jadi gue nggak mau kayak lu berpasangan nih couple yang terjadi perselingkuhan terus langsung menganggap itu semua harus berakhir, padahal lu udah menjalani hubungan yang udah lama segala macem. Dan gue mau kasih info juga, di sebuah hubungan yang bahagia, yang kelihatannya nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, nggak ada problem apa-apa, perselingkuhan juga terjadi juga gitu. Jadi it happens. Jadi gini, gue mau ngasih tahu lu bahwa perselingkuhan itu masih bisa diperbaiki, hubungan itu masih bisa diperbaiki, tapi dengan catatan. Misalnya gini, ketika seseorang itu selingkuh, ya taruhlah cowoknya yang selingkuh lah gitu. Terus dia datang ke elu, minta maaf, bilang ingin memperbaiki semuanya. Aku janji aku mau berubah. Aku gak akan ngulangi lagi. Aku tahu aku salah. Gitu. Nah, elu yang harus lu lakukan adalah lu tanya ke dia.
sebenarnya kamu selingkuh tuh gara-gara apa sih? Penyebabnya apa gitu. Lu cari tahu. Ini pertanyaan penting. Kalau dia bilang dia selingkuh dan nyalah-nyalain elu, ngerti dong? Iya. Misalnya, ya kan aku selingkuh gara-gara kamunya nggak pernah ada waktu buat aku. Aku kan selingkuh gara-gara kamu cuek. Aku kan selingkuh kamu nggak perhatian sama aku. Jadi aku nyari perhatian di luar sana gitu. Itu artinya dia nggak menyadari kalau dia bersalah. Dia melimpahkan kesalahannya ke elu. Dia nggak menyadari. Gini lah. Oke, mungkin salah satu penyebabnya ada. Sepersekian persen penyebabnya itu. Tapi lu sadar gak sih ketika lu melakukan selingkuh, itu ada seseorang yang tersakiti. Ada pihak yang gak happy dan sakit banget ketika lu selingkuh. Dan lu itu menghancurkan sebuah komitmen yang udah lu jaga gitu. Nah, lu tadi menanyakan hal itu tuh mencari tahu apakah dia paham kalau yang dia lakukan itu salah. Apakah dia ngerti bahwa yang dia lakukan itu benar-benar salah. Gak cuman dia bilang dia minta maaf tapi nyalah-nyalain elu. Kalau, sorry gue ekstrim. Kalau dia bilang dia minta maaf tapi selalu nyalain elu doang, dia gak ngerasa dirinya salah. Gak usah lu perbaiki hubungan itu. Gak worth it. Pasti dia akan ngulang di kemudian hari. Tapi kalau dia mengerti dia memang salah dan dia memperbaiki semuanya, dan dia merasa gue mau memperbaiki semuanya, ya lu masih bisa ngasih kesempatan kedua buat dia. Menurut aku gitu. Sama satu lagi yang tadi Mama Gia bilang. Sebenarnya bahasanya gini, Mama Gia kan bilang, lu gak boleh positive thinking terus sama orang yang udah pernah berbuat salah sama lu. Kalau bahasa gue gini, itu adalah sebuah konsekuensi yang harus lu terima. Hey, orang-orang yang pernah selingkuh, lu harus menerima konsekuensi bahwa ketika lu mencoba memperbaiki semuanya, itu kan sedang mencoba membangun kepercayaan kembali ketika kepercayaan itu pernah lu hancurkan berkeping-keping. Nah, konsekuensi yang harus lu terima adalah ketika lu mencoba memperbaiki lagi, lu dikasih kesempatan kedua, pasti pasangan lu, cewek lu, orang yang lu selingkuhin pasti akan mengungkit lagi terus menanyakan lagi hal yang sama tentang perselingkuhan lu. Kenapa sih? Lu pasti akan capek gitu. Kayak apa sih, kan gue udah bilang gue udah minta maaf, gue mau memperbaiki semuanya. Kenapa diungkit-ungkit mulu gitu? Ya karena cewek ahli sejarah. Bukan gini, karena cewek itu dia itu ngerasa dalam hidupnya dia itu kan punya pegangan ya. Ketika lu selingkuh sama dia, lu tau nggak apa yang terjadi kepada orang yang diselingkuhin? Dia ngerasa kayak, gue bisa gak sih percaya sama orang ini lagi? Bahkan dia akan ngerasa, gue bisa percaya gak sih sama orang-orang yang ada di dunia ini? Karena orang yang gue anggap sayang sama gue, orang yang paling gue sayang aja, dia mengkhianati gue gitu. Dia tuh kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mana orang yang bisa gue percaya gitu. Nah, salah satu caranya dia untuk mengembalikan rasa percaya tadi adalah dengan cara, kamu tuh beneran berubah gak sih? Kamu tuh beneran mau jadi lebih baik gak sih? Nah, tapi caranya dia yang keluar dari mulutnya adalah bisa jadi dengan mengungkit-ungkit, bisa jadi dengan ribut mulu. Tapi itu adalah cara yang dia lakukan untuk mencoba mengobati dan mengembalikan rasa percaya dia kepada elu dan kepada dunia yang tadi udah hancur gara-gara elu pernah selingkuh sama dia gitu. Jadi kalau lu memang niat mau memperbaiki semuanya, lu niat mau memperbaiki hubungan lu, ya itu konsekuensi yang harus lu terima dan lu harus hadapi itu. Dan lu harus melakukan itu pelan-pelan gitu. Bisa diterima, Bu? Ya, pokoknya aku ada batasan ya. Kalau menurut aku nih buat perempuan-perempuan tuh harus punya batasan sendiri. Pada saat kita tahu pasangan kita tuh selingkuh atau enggak. Jangan sampai misalnya kita udah sampai ngasih kesempatan dia, ada yang bilang gini, dia udah 5 kali kayak gitu tapi ngulangin lagi. Berarti kamu tuh gak ngasih batasan yang saklek banget buat pasangan kamu. Kalau misalnya aku sendiri tuh lebih memilih kasih dia kesempatan tuh 3 kali misalnya gitu loh. 1 kali oke, 2 kali ya udah deh gitu, 3 kali selesai gitu. Jadi memang harus punya batasan buat orang yang udah berselingkuh. Itu gitu. harus ada batasannya kayak gini. Kalau lu bilang lu diselingkuhin sampai 5 kali, itu lu yang bego. Nah makanya kan, tapi banyak yang kayak gitu, Beb. Iya, gini loh. Kenapa itu bisa terjadi, Om? Kenapa itu bisa terjadi? Karena gini. Lu diselingkuhin, lu tuh sayang sama dia. Tapi dia ngerasa gini.
lu saking sayangnya sama dia, saking tulusnya sama dia, terus dia selingkuh, tinggal minta maaf sama lu maafin, lu welcome lagi, dia akan ngerasa ya udah sih gue akan selingkuh lagi. Orang kalau misalnya gue ketahuan gue tinggal minta maaf selesai. Elah, maafnya cuma gitu doang kok. Terus kapan dia berubahnya, kapan dia ngerti kalau yang dia lakuin salah, kalau lu selalu memaafkan dan gak pernah tegas sama dia. Itu yang perlu lu lakukan. Oke? Jadi boleh kasih kesempatan tapi tetap Ya, ada ada batasannya. batasannya. 3 Oke. kali kalau aku ya, 3 Gini, kali. gini. Kalau kamu udah berapa kali? Gini, itu nanti dibahas. Gini. Di mana? Sekarang gini. Beb, Apa? ini kan tadi ngomongin tentang selingkuh, penyebabnya apa, terus segala macam tentang selingkuh lah. Tapi kita harus ngasih tahu dong ke pasangan-pasangan ini gimana caranya biar nggak terjadi perselingkuhan, pencegahannya gitu. Oh iya. Gimana coba menurut kamu? Kalau tadi kamu bilang ya awalnya kalau laki-laki enggak laki-laki enggak perempuan sih sama aja pasti memikir kayak aduh kok gini-gini aja sih gitu. Kok aku sama kamu perjalanan hubungannya tuh kayak gini-gini aja. Ya maksudnya bosan tuh macem-macem, Beb. Terus? Ada bosan ngelihat muka, mungkin kan Ya gitu. udah langsung aja. Gimana maksudnya pencegahan biar nggak selingkuh? Pencegahannya aku ngasih tahu buat perempuan itu buat kalau kamu tuh harus sayang dulu sama diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu benar-benar Gua udah seneng loh. Kamu harus sayang dulu sama pasangan kamu. Sayang dulu sama diri kamu sendiri. Oke, baik ya. Ya lanjut aja. dong, Ya, boleh. sayang dulu sama diri sendiri baru abis itu kamu bisa ngasih yang terbaik buat pasangan kamu gitu loh maksud aku. Oke. Jadi misalnya kenapa sayangin diri? Misalnya kamu suka make up atau kamu suka kayak kamu misalnya suka mobil ya udah kamu jalanin hobi kamu masing-masing dulu. Yang perempuan hobinya make upan misalnya gitu ikutan make up kelas make up atau apa, terus yang laki-laki misalnya sukanya mobilan kasih waktu tuh buat mereka menjalani hobinya masing-masing. Jadi pas ketemu tuh kayak berkualitas banget gitu maksud aku, Beb. Jadi itu salah satu pencegahan biar seseorang tidak bosen dan akhirnya selingkuh gitu. Oh, itu tadi adalah pencegahan biar nggak bosan sebenarnya. Nggak bosen dan selingkuh. Ya, karena kamu ngelihat penyebab orang selingkuh salah satunya adalah karena bosan. Bosen. Gitu. Misalnya kalau mencintai diri sendiri, misalnya perempuan. Oke. Itu konsepnya gini sih, kalau yang Mama Gia tadi bilang itu adalah ketika lu menjalani sebuah hubungan itu lu nggak bisa lu menggantungkan kebahagiaan lu kepada orang lain. Tapi lu harus mencari kebahagiaan diri lu sendiri. Lu harus bahagia dulu. Lu ketemu sama pasangan lu ya udah sama-sama bahagia. Lu saling sharing kebahagiaan gitu. Itu konsep yang tadi Mama Gia jelasin. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya ngomongin pencegahan selingkuh, gini lah. Coba tanyakan kepada diri lu sendiri ketika lu bangun tidur, apakah lu sudah cukup menyayangi orang yang lu bilang lu sayang itu? Apakah lu udah ngerasa menspesialkan dia? Karena gini, kan banyak orang yang ngerasa dia selingkuh itu karena dia tidak dianggap penting, dia nggak dianggap, dia ngerasa nggak disayang gitu. Jadi kita balikin aja, apakah kita sudah menyayangi pasangan kita dengan baik? Gitu. Kalau gue punya quotes gini, ketika seseorang pergi, jangan tanyakan kenapa dia pergi, tapi tanyakan kepada diri kamu sendiri apakah kau sudah cukup baik menjaganya. Tapi ketika kau sudah menjaganya dengan baik dan dia tetap memilih pergi, ya udah lepaskan. Gak ada lagi alasan untuk mempertahankan gitu. Tapi balik lagi kita tanyakan ke diri kita sendiri buat pencegahan ya. Apakah gue udah sesayang itu sama pasangan gue? Apakah gue berubah ketika dulu ngejar-ngejar dia, ketika gue dulu awal-awal pacaran, ketika gue dulu awal-awal nikah mungkin sama Mama Gia? Apakah sekarang gue berubah? Jadi kayak ya gue juga pasti ada kurangnya gitu. Iya gak? Iya. Aku udah jadi suami idaman terbaik. Amazing Jay wow gitu. Iya seseorang tuh maksudnya namanya hubungan pasti berubah, Beb. Namanya 5 tahun gak akan mulus gitu aja sih. Iya jadi gitulah kayak sebagai pencegahan itu lu harus sayang sama pasangan lu gitu. Ya kalau lu udah sayang, dia tetap memilih, ya itu udah urusan dia, bukan gara-gara salah lu gitu. Itu sih sebagai pencegahannya. Ini terus lanjut pertanyaan terakhir. Kamu pernah selingkuh gak? Hah? Kamu dulu lah. Anak aja ngapain aku dulu. Soalnya kan pasti yang pengen diketahui orang-orang tuh kamu bukan aku. Kalau aku mah kan baik-baik aja, anak baik-baik dari dulu.
Berat kayaknya kan Ya, buat ngomong. Ya ngaku lah. Aku pernah selingkuh kok. Pernah selingkuh dan ketahuan. Ya gue ngaku dong. Gue manusia, wajar, salah. Tapi gue tahu gue salah. Jadi gue belajar. Selingkuhnya sama yang itu, yang di puncak itu, yang jam 12 itu ada. Ya Allah, kagak. Bukan ya? Bukan yang itu, enggak lah. Bukan yang itu. Pokoknya ada ya. Iya, gue pernah selingkuh. Itu penyebabnya apa? Jadi kayak tadi yang gue jelasin sepanjang jalan. Ya Allah, gara-gara gue ngomong ini jadi gue ngeblank semua. Jadi gini lah guys, intinya gue pernah selingkuh, gue pernah salah. Penyebabnya apa, gara-gara apa, tadi udah gue jelasin semua di awal. Jadi nggak usah diungkit-ungkit lagi. Gue pernah salah, gue memperbaiki semuanya. Makanya gue tadi bilang, lu kalau di dalam sebuah hubungan terus ada yang selingkuh, itu masih bisa diperbaiki. Begitu. Saya pernah selingkuh. Saya salah. Tapi kalau yang selingkuhnya mau memperbaiki harus kasih kesempatan gitu maksud kamu? Iya, harus dikasih kesempatan. Berapa kali dikasih kesempatannya? Ya kan tergantung kamu. Tapi tadi kamu bilang 3 kali. Ini udah keberapa? Ya Allah, udah stop guys. Kamu dong. Tapi kok aku ceritanya bisa ketawa-ketawa gini Beb sekarang? Harusnya kan sedih gitu ceritanya ya kan kayak gini loh. Apa namanya? Kayak namanya orang gini. Ini bukan ngomongin membesar-besarkan sebuah kesalahan ya. Gini. Maksud gua ada pepatah lagi. Gini lah. Dari setiap kesulitan itu kan pasti ada hikmahnya gitu. Nah itu kan pinter-pinter kita bangkit dari sebuah keterpurukan, terus akhirnya kita melangkah maju atau mau tetap di situ terus, nggak kemana-mana gitu. Iya sih, tapi sebenarnya aku mau ngasih tahu tuh faktor seseorang bisa selingkuh tuh banyak sebenarnya. Ada dari diri kamu sendiri, ada dari orang lain juga, gitu. Ya kan? Kamu jawab dong, kamu pernah selingkuh apa enggak? Pas kapan dulu maksudnya? Iya selama ini, pokoknya dari kita mulai pacaran sampai nikah. Ini kita pacaran 3 tahun. Ya tapi aku awalnya nggak tahu jadiannya kapan. soalnya kan kita dewasa Beb. Ya udah mana? Jawab. Ya menurut kamu gimana? Coba. Nih, parah. Menurut Dia kamu guys gimana? ternyata nih tebakan Menurut gua. kamu gimana? Dia sebenarnya pernah selingkuh tapi gua nggak pernah tahu aja. jadi dia mau menutup recordnya dia baik-baik nggak pernah selingkuh. Jadi dia nggak mau ngaku. Bukan guys, salah satu kata selingkuh itu kalau pasangannya ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan nggak selingkuh katanya Ya Allah, gitu. dari sepanjang jalan ngomong dari tadi, ternyata ujung-ujungnya dia ngajarin nggak bener guys. Bahaya ini. Bukan. Ya tapi kan balik lagi sama kamu gitu aja. Kan kamu nggak tahu dan aku balik lagi sama. Jadi menurut kamu aku nggak selingkuh, udah gitu aja. Pernah guys ternyata. Hah? Sakit guys, gue mau nangis guys. Gue mau nangis. Tapi gini ya, maksudnya aku cerita nih. Gak usah mencari pembenaran. Bukan. Aku mau nangis, aku baru tahu fakta itu sekarang. Bukan. Bukan. Aku nangis beneran. Gini, kan Aku nangis beneran. Nih ya, ini wajar loh buat perempuan nih ya. Kan kita mau menikah nih. Kita mau nikah, dengerin. Kalau mau ke jenjang pernikahan. Iya, aku dengerin. Kalau mau ke jenjang pernikahan, itu kan kita nikah cuma 1 kali nih sama kamu. Dan aku nggak mau selingkuh nih pada saat pernikahan. Aku mah nggak pernah selingkuh pas lagi udah nikah mah. Terus kita harus milih kan, imam kita tuh yang mana sih? Ada A, B, C, D, pasti gitulah. Ya nggak sih? Perempuan harus punya pilihan dulu, jangan cuma satu terus akhirnya dinikahin kayak gitu. Menurut aku tuh harus banyak pilihan dulu. Si Anu kayak dulu gimana? pas waktu sebelum kamu memutuskan mau nikah sama aku ada pilihan yang lain ya? Ya iyalah. Terus, emang kamu doang? Oh gitu. Terus kamu sempet jalan sama dia, terus dia itulah ya, gitu ya. Iya, berarti. Ya itu Ya kan Allah. ya jodoh aku dia ya udah. Gue baru tahu guys. Gue baru tahu sekarang guys. Siapa nama cowok itu? Apa? Gue samperin sekarang. Lu kalau nonton, gue samperin sekarang. Samperin sekarang. Siapa dulu mantan kamu? Siapa? Kan aku jadi gini ya guys, waktu Ya pas udah, nggak kita usah nyari pacaran tuh ya, pembenaran, pas kita udah pacaran tuh ketahuan, udah. dia tuh nggak ngebolehin kalau
kalau aku tuh berhubungan baik sama mantan aku. Jadi kalau udah mantan ya mantan aja kalau kata dia. Padahal gue sebelum sama dia tuh kalau punya mantan ya berhubungan baik, Guys, tetap kontak. ini sepertinya harus disudahi sampai di sini karena kalau kita lanjutkan ini akan menjadi masalah rumah tangga. Oke guys, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye bye.